Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku, Vivi Kecil Channel. Nah, untuk video kali ini aku akan membahas tentang masalah-masalah yang sering terjadi di pengiriman Shopee. Aku sudah mencatat semuanya yang pernah aku alami dan juga teman-teman aku alami. Jadi aku di sini mau membahas 6 masalah yang sering terjadi di Shopee, di pengiriman Shopee. Oke, perlu teman-teman tahu ini adalah kerudung yang kemarin aku beli dan sudah aku Shopee haulin. Kalau teman-teman penasaran bisa cek di sini. Karena ini harganya cuma 13 ribuan, tapi dipakai enak banget. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu, karena menurut aku ini penting banget biar teman-teman nggak parno kalau seumpama ada masalah di pengiriman Shopee. Oke, jangan lupa subscribe juga agar aku lebih semangat lagi membuat videonya, dan juga nyalakan loncengnya agar teman-teman nggak ketinggalan lagi video dari aku. Oke, nah langsung saja ke videonya. Oke, jadi di sini aku mau membahas 6 masalah yang sering terjadi. Ini sudah aku catat biar biar nggak ada yang nggak aku sampaikan gitu. Nah, jadi 6 masalah ini yaitu yang pertama ini, mengapa sih status pesanan tidak berubah? Nah, jadi hal ini itu bisa disebabkan karena status pemesanan hanya akan berubah apabila pihak jasa kirim yang terintegrasi dengan Shopee telah memasukkan nomor resinya. Kemudian yang kedua itu karena proses pemindahan atau pergantian dari dikemas ke dikirim itu prosesnya bisa 1 kali 24 jam. Kan di ketentuan Shopee kan gitu ya, kalau belanja pengemasan itu minimal 1 kali 24 jam. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama gini, meskipun kita butuh cepet banget, tapi kita harus tahu kalau di Shopee itu tidak bisa hari ini juga dikirim. Mungkin kalau pengirimannya langsung COD dan lain-lain itu bisa, tapi kalau tempat yang kita beli, toko yang kita beli itu jauh dengan kota kita, ya kita nggak bisa sehari itu langsung nyampe gitu. Nah, jadi hal yang harus kita lakukan itu yang pertama kita harus sabar. Kemudian kalau memang sudah beberapa hari melebihi ketentuan dari Shopee, teman-teman bisa tanyakan ke penjual ataupun ke customer service Shopee. Nah, untuk yang kedua ini yaitu resi tidak bisa dilacak. Kadang-kadang teman-teman kan bingung ya, di Shopee starter di situ aja. Jadi teman-teman carinya di Google. Nah, itu bisa karena yang pertama, pihak jasa kirim memberikan nomor resi yang salah. Atau yang kedua, itu si penjual di Shopee itu salah memasukkan resi ke dalam aplikasi Shopee. Nah, jadi hal ini itu bisa kita atasi dengan cara kita cek di Google aja. Kemungkinan besar sih di Google itu selalu bisa. Nah, caranya itu teman-teman langsung cari ke pencarian, cek resi gitu, nanti pasti ada. Contohnya itu bisa seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau memang di situ masih nggak bisa, nggak ada, ataupun ada tapi bukan nama kita, itu teman-teman bisa tanyakan ke penjual Shopee, mungkin ada kesalahan dalam memasukkan resi, seharusnya itu bukan resi kita tapi dimasukkan di tempat belanja di pembelajaran kita. Oke. Nah, yang ketiga, masalah yang ketiga yang sering terjadi ini adalah salah memilih alamat tujuan pengiriman. Nah, ini kan biasanya teman-teman itu punya tempat tinggal itu banyak banget, bisa di kosan atau di kosan aja bisa berubah-ubah ya. Kemudian kadang-kadang teman-teman mau ngirim di tempat kerja, teman-teman mau ngirim di tempat apa kayak sekolahan atau di kampus gitu, atau di rumah sendiri atau di rumah saudara, itu kan bisa. Kadang-kadang hal itu yang sering membuat kita salah memencet atau salah memilih alamat. Nah, teman-teman nggak usah takut, dan sebenarnya ini tuh bisa diatasi, tapi selagi barang ini masih dikemas atau belum dibayar. Nah, gimana sih langkah-langkahnya? Jadi pertama, silakan teman-teman hubungi penjual dan beritahu kalau alamat yang teman-teman tuju itu salah, agar si penjual itu tidak keburu mengirim barangnya gitu. Maksudnya dibawa ke jasa kirim gitu. Nah, kemudian syarat yang kedua itu ongkir alamat yang salah itu harganya itu tidak lebih kecil daripada ongkir di alamat yang baru. Kemudian yang ketiga, alamatnya itu harus bisa dituju, maksudnya bisa dijangkau oleh jasa kirim. Nah, oke. Kemudian langkah-langkahnya itu gampang banget, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, pertama-tama teman-teman klik ke halaman saya, kemudian teman-teman klik kalau seumpama barangnya masih dikemas atau belum dibayar, seumpama barangnya masih belum dibayar gitu ya, teman-teman pilih di belum dibayar, kemudian pilih pesanan kalian. Kemudian kalau memang barangnya sudah dikemas, teman-teman pilih yang barang dikemas, kemudian pilih pesanan teman-teman. Nah, kemudian di situ akan ada gambar seperti ini. Nah, itu teman-teman pencet ubah. Kemudian nanti akan ada alamat-alamat teman-teman yang banyak banget yang sudah teman-teman daftarkan seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa pilih alamat yang mau benar-benar teman-teman tuju. Tolong dicek lagi karena ini itu nggak bisa diganti lebih dari 1 kali. Jadi teman bisa 1 kali saja gantinya. Kalau memang teman-teman mau ganti lagi, teman-teman harus membatalkan pemesanan. Nah, bila teman-teman sudah memilih alamatnya, nanti akan kita tulisan seperti ini. Nah, teman-teman pilih konfirmasi. Oke.
Setelah itu sudah selesai. Nah, untuk yang keempat, masalah yang keempat ini adalah tidak sengaja memencet barang sudah diterima. Ini aku juga pernah mengalaminya. Jadi terkadang kan di pemberitahuan, terkadang kita terlalu banyak beli ya sampai bingung barang yang sampai itu yang mana ya, soalnya di pemberitahuan ada yang sampai. Lah itu kita kadang-kadang salah memencet. Nah itu caranya itu nggak usah panik. Jadi teman-teman santai aja dulu. Terus teman-teman lihat dulu, teman-teman lihat perhatikan apakah apakah barang yang dikirim itu pengirimannya masih berjalan gitu. Kalau memang masih berjalan, teman-teman santai saja, kemungkinan besar bisa sampai, karena milik aku kemarin juga bisa sampai. Kemudian kalau memang nggak berjalan, mungkin teman-teman bisa tanyakan ke customer service-nya ataupun si penjualnya, minta saran gitu. Nah kalau kalau memang dari itu apa, Shopee-nya, customer service-nya itu memberi memberi saran, nah itu silakan teman-teman lakukan. Biasanya tuh kalau sarannya itu bisa jelas banget. Dan silakan hubungi itu di waktu jam kerja biar responnya cepat, oke? Oke, sekarang kesalahan yang kelima. Jadi kesalahan yang kelima ini yang sering sekali terjadi, yaitu terdapat pemberitahuan barang sampai tapi di alamat yang lain. Kenapa ya bisa gitu? Jadi alasannya itu bisa saja karena kesalahan penjual memasukkan resi aplikasi ke aplikasi Shopee. Jadi kadang-kadang resi seharusnya itu resinya orang lain, tapi ternyata dimasukkan di pembelajaran kita. Nah, kemudian yang kedua itu kesalahan jasa kirim memberikan resi ke penjual. Jadi bisa saja si penjual itu salah memberikan resi ke si penjual, jadi penjual memasukkannya ke pembelajaran kita gitu. Nah, untuk hal yang bisa dilakukan itu teman-teman bisa tanyakan dan minta saran kepada ke penjual, kenapa sih hal ini terjadi gitu. Biar biar si penjual itu bisa bisa mencari cara. Jika memang tidak ada respon atau tidak ada keterangan, tidak ada titik terang dari si penjual, teman-teman bisa tanyakan ke customer service-nya. Oke. Oke, kemudian yang keenam. Oke, untuk yang keenam ini adalah barang rusak atau barang hilang. Jadi aku pernah mengalaminya, tapi sebenarnya nggak rusak sih, tapi salah ukuran. Jadi sebenarnya nggak rusak sih, cuman aku dulu tuh waktu itu beli sepatu. Nah sepatunya itu yang dikirim ke aku itu bagian kanan dua-duanya. Jadi kan ya kalau nggak aku kembalikan otomatis nggak bisa dipakai gitu. Nah jadi sebenarnya pengajuan barang rusak atau barang hilang itu ada syarat dan ketentuannya. Jadi hanya barang-barang yang digaransikan yang bisa ditanggung oleh Shopee. Itu pun ada syarat dan ketentuannya. Untuk syarat dan ketentuannya aku taruh di sini. Teman-teman baca sendiri biar video ini nggak terlalu lama. Nah, sudah selesai teman-teman baca ya. Oke. Jadi, ini untuk yang di Shopee, untuk meminta pengajuan ke Shopee. Nah, untuk caranya itu sebenarnya ada dua. Kalau memang barangnya itu tidak digaransikan, itu yang kedua itu teman-teman bisa hubungi ke ininya penjualnya. Seperti aku dulu. Jadi aku dulu bilang ke penjualnya kalau memang barangnya itu bagian kiri dua-duanya. Nah, kemudian itu teman-teman diskusikan sama si penjualnya, gimana kira-kira kayak seperti pengiriman apa boleh apa enggak dikembalikan gitu. Kadang-kadang kan ada yang si penjual yang nggak ada respon gitu. Nah, oke. Kalau aku dulu itu aku hubungi ke penjualnya, ternyata penjualnya bilang kalau bisa dikembalikan. Jadi aku kirim barangnya itu ke alamat tokonya. Untuk pengiriman aku ke sana itu aku sendiri yang nanggung, tapi yang dari sana ke aku itu tokonya yang menanggung gitu. Nah, kalau untuk yang pengajuan ke Shopee itu ketentuan dan syaratnya yang tadi ya. Kemudian ada juga ketentuan dari masing-masing pengirim, yaitu seperti ini. Ini teman-teman baca sendiri, ada banyak sekali. Jadi biar nggak terlalu panjang ya, tinggal teman-teman pause aja kalau memang mau membaca. Nah, kalau sudah selesai, ya, aku ingatkan kalau memang teman-teman itu mau membuka barang dari Shopee, maksudnya maksudnya barangnya itu sudah datang ya. Kalau teman-teman mau buka, teman-teman kalau bisa itu videoin proses teman-teman bukain, biar teman-teman itu kalau seumpama barangnya itu ada yang rusak ataupun gimana lah pokoknya nggak sesuai lah, itu teman-teman bisa ajukan ke Shopee-nya. Tapi kan harus dengan syarat seperti tadi harus ada buktinya. Jadi itu buat jaga-jaga. Jadi teman-teman harus fotoin atau videoin gitu. Nah, kemudian dan kalau memang teman-teman masih bingung kalau di si penjual nggak ada respon atau nggak tahu gimana gitu, teman-teman bisa langsung hubungi aja di customer service tentang masalah atau keluhan yang teman-teman alami. Oke, untuk video lengkapnya masalah cara pengembalian atau pengajuan barang yang hilang ataupun rusak, mungkin aku akan bahas di lain video biar video ini nggak terlalu panjang. Oke, sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.